nggak punya pekerja, nggak punya admin, nggak punya keluarga, nggak punya orang tua, nggak punya mertua, nggak punya asisten rumah tangga yang mau ku gaji. Mana mau aku? Kak Entok semoga bisa bantu Raja dari korban pembacokan geng motor ya, karena korban sangat membutuhkan bantuan kita. Kak, aku udah tengok postingan kau, udah nandain aku. Cuman gini ya Siska, kakak ini bukan wakil rakyat. Aku kaya asal atas usahaku sendiri bersama dengan doa anakku dan mama aku. Jadi tidak semua orang sakit, menderita, korban, miskin segala macam ku bantu. Aku membantu orang tanpa pencitraan. Kalau memang ku bantu, mau ku beri. Nggak pandai aku tiba-tiba diminta-minta gitu Siska. Baru kedua, itu makanya aku benci sama orang-orang miskin yang seperti itu. Bencinya apa? Dimana butuh baru kan nggak ada BPJS dia. Itu makanya dari awal itu menabung, dari awal itu bikin BPJS. Jadi saatnya kita melarat kayak gitu, ada sakit segala macam, nggak jadi pengemis online. Aku nggak suka kayak gitu. Ada apa-apa menderita minta bantuan sama orang, apa-apa menderita minta bantuan sama orang. Kita hidup itu harus sedia payung sebelum hujan. Dikurus itu surat miskin kalau memang kita miskin, gak usah gengsi. Diurus itu BPJS kalau memang kita miskin, pakai BPJS. Jadi pas kita ada menderita kayak gini, kena begal, kena kucing, kena ayam segala macam, nggak sampai menderita dicabut-cabut impus karena nggak sanggup membayar kan? Maka aku pura-pura nggak tahu. Baru kedua, Siska, itu kalau memang kalian mau minta bantuan tuh sama Pak Baye, sama anggota DPR, MPR tuh, sama si Aris Kelana yang sudah memang membutuhkan pencitraan. Kalau nggak tinggal dipilih lagi, jangan sama Ratu Entok. Aku aktivis sosial, orang yang Aku aktivis sosial yang menyuarakan penzoliman. Gitu. Dia kan nggak dizolimin, dia kan korban karena dia miskin nggak punya BPJS, baru dia ini kan heboh jadi minta-minta sana sini. Penzoliman itu misalnya kayak semalam tuh, misalnya ada sesuatu hal, ya kan? Ada anak yang hilang, tapi laporannya nggak digubris, minta bantuan sama Ratu Entok kayak mana supaya laporannya digubris. Mungkin nggak digubris karena dia kurang meyakinkan karena orang miskin segala macam. Pokoknya berhubung dengan penzoliman. Atau mungkin kau dizolimin karena BPJS dicuekin, nggak dihargain, nggak apa gitu-gitu. Nggak semua penderitaan orang kriminalitas, kemiskinan aku yang nanggung. Aku gak butuh pencitraan. Tahu kok tadi aku Pak Baik, semua orang menderita aku datangin karena aku wakil rakyat, ya kan? Aku kan gak wakil rakyat. Kak, manusia kan gak ingin minta bantu, bukan memaksa Kak untuk membantu. Itu memaksa namanya. Maka dari awal itu kau udah tahu kita miskin, bikin surat miskin. Jangan semua kita berharap nanti kan bisa, sekarang zaman online, minta bantu, donasi, mana mau aku ngasihnya? Mending aku kasih pembantu aku di sini, miskin kali membantu aku sampai numpang hidup lagi sama aku. Apain aku jauh-jauh bersedekah? Kak, manusia kan nggak ingin minta bantu, bukan memaksa Kak untuk membantu. Kakak kan sering juga bantu orang. Aku bantu orang bukan berarti semua penderitaan orang ku bantu. Itu makanya Mbak Iwong itu marah sama kakek-kakek semalam itu. Kita membantu yang memang mau pantas kita bantu, dan memang kita mau membantu itu memang dari hati kita. Bukan semua penderitaan satu rakyat Kota Medan ini jatuh ke aku. Jadi apa gunanya Pak Baye, apa gunanya Aris Kelana, apa gunanya MPR DPR itu, wakil-wakil rakyat itu, ke situlah kalian. Kalau ke aku pula, aku membantu di hati aku. Memang aku suka mau, karena aku nggak ada keterpaksaan, aku nggak ada kewajiban. Dipaksa tidak boleh, kewajiban juga tidak boleh, karena aku bukan wakil rakyat. Makanya kami minta bantu sama kakak, bukan karena pencitraan. Justru karena nggak pencitraan itu, aku nggak suka diminta-minta. Dan aku tidak mau orang itu, apa-apa itu minta bantu sama orang. Karena aku juga dulu pernah miskin. Anakku juga pernah sakit, aku juga pernah sakit, tapi aku nggak pernah minta bantuan sama orang. Jadi aku ingin orang itu mandiri. Kayak mana orang bisa mandiri? Ya menabung, dari awal itu menabung. Jangan kita berpikir kita hidup sehat terus, kita bakalan nggak pernah sakit. Kita harus sedia payung sebelum hujan, kita harus menyediakan WC sebelum berak. Jangan di mana mau berak gali lubang lah, berak celana lah.
kita manusia bakalan sakit, diurus tuh BPJS, diurus itu KIS, diurus itu apa yang berhubungan dengan kesehatan. Aku aja segini-gini ya duit aku tuh buat apa loh, asuransi untuk diri aku loh. Jangan sampai nanti kalau aku sakit, aku menderita sampai jual rumah, jual berlian. Kita buat asuransi kita. Kadang-kadang manusia gitu, kalau nggak dibutuhkan nggak mau diurus. Ini sampai impus dicabut, nggak mampu lanjut lagi. Hidup selama ini ngapain? Nggak bisa nabung 10.000 satu hari. Nggak bisa ngurus BPJS. Turut berduka cita, aku pun sedih. Tangan dia dipuntung kayak gitu, kena begal. Maka dari situ kita nggak tahu apa yang terjadi di hari yang akan datang. Makanya kita sedia payung sebelum hujan. Makanya anak aku bikin asuransinya. Aku bikin asuransi. Bagi yang mampu silakan bikin asuransi. Kalau enggak bikin BPJS. Kan ada alternatif lain dalam kehidupan ini. Jangan bertompang sama media sosial. Nanti kan nggak bisa, kan bisa numpang. Kan bisa minta bantuan. Donasi. Aku biar kalian tahu ya. Kenapa aku tegas kayak gini ngomong. Holija itu pernah operasi besar. Dan aku itu belum punya rumah kayak gini. Mobil kami pun masih mobil butut, biar tahu. Tapi anak aku, Opnami, dia itu dipasang infus di atas tempat tidur. Aku dibawa melakban barang. Malam-malam aku ngorder. Fisik dokternya, sampai kata dokternya, ngapain ibu? Saya making barang bu. Mohon maaf ya bu, saya bawa kerjaan saya kemari. Kalau saya nggak making barang, saya nggak ngorder, nanti bayar rumah sakit kayak mana bu? Itu saya! Nggak pernah aku posting anakku sakit minta bantuan, mamaku sakit minta bantuan. Bukan aku mau ngomong kayak gini kan aku mampu, tidak. Karena aku punya prinsip itu, apa-apa yang aku harus berjuang. Dari awal itu aku sudah memikirkan semuanya. Belanja boleh, makan boleh, apa boleh, nabung. Kita hidup itu harus punya tabungan, sedikit nggak apa-apa. Tapi sedikit kita nggak melarat atau kita butuh. Ini nggak semua penderitaan Indonesia di Medan ini ngetek aku. Emang kalian pikir aku nggak punya pekerja, nggak punya admin, nggak punya keluarga, nggak punya orang tua, nggak punya mertua, nggak punya asisten rumah tangga yang mau ku gaji? Mana mau aku? Makanya nggak aku konfir kan apa kau itu, tanda kau itu. Padahal aku lihat nggak aku konfir. Kenapa bilang? Karena aku merasa bukan tanggung jawab aku. Kalau memang aku mau sedekah nanti, kalau memang hatiku terpanggil. Orang manusia ini kadang-kadang sudah, jangan tersinggung ya, terserah mau kalian bilang aku sama apa. Sudah miskin kurang tahu diri. Apa-apa itu nggak mau bersiap. Mana mungkin kalau ada BPJS-nya, ada surat miskinnya, impus sampai dicabut. Itu pasti nggak ada ya kan Pak? Woi, nggak diurus kan? Berharap gitu. Dia mulut kau di situ. Kalau mau bantu aja, kalau nggak usah ngerepet. Ya aku ngerepet lah karena dia kau nggak tahu menahu kau ahli, diam aja muncul kau di situ. Bantulah kalau memang kau hebat. Bantulah, bisa nggak kau bantu dia? Telur kau aja bertepung. Mandi nggak pakai sabun sama bantu orang kau. Wajar aku merepet karena di hashtag baru sini dia komen. Lo wajar aku ini merepet. Mas Atiko kayak mana? Pencitraan aku. Oh iya dek, makasih Siska. Iya, nanti kakak transfer habis ini ya. Kakak pun ada niat ini dek. Nanti kakak mau ngantar takjil habis live ini, kakak mandi, mau nyumbang juga, mau berjenguk, bersilaturahmi. Sekalian inilah memberikan bela sungkawa gini. Gak perlu aku kayak gitu. Kalau aku memang lagi marah aja. Tersinggung, suka, nggak mau nggak usah.